Assalamualaikum. Oke guys, ini lanjutan video yang tadi. Aku bakalan sharing lagi lanjutan tentang gejala yang pernah aku alami selama aku sakit asam lambung. Sorry ya, tadi aku gerak-gerakin ternyata ngaruh ke back soundnya. Nah, untuk gejala yang pertama adalah kembung. Pastilah ya, orang nggak kena asam lambung cuma kena mah pun juga sering kembung gitu. Terus makan dikit tuh begah, habis itu hidung tersumbat. Nah, aku tuh sampai RPL buat kalian yang nggak tahu RPL, nanti aku jelasin ya RPL tuh apa. Jadi itu efeknya dari asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan. Nah, selain hidung tersumbat, habis itu kayak kepala ya kepala sih sering pusingnya, terus telinga tuh kayak sering denging gitu loh, pokoknya tiba-tiba denging gitu, kalau nggak kanan kiri gitu, tapi aku lebih sering ke kiri sih. Terus selain itu mata burem gitu, aku ngerasa pas awal-awal sakit aku kira minus aku nambah atau apa gitu, ternyata beberapa minggu kemudian udah nggak burem lagi. Terus juga keliengan gitu, kayak gempa gitu loh guys. Jadi kayak apa ya, ada masa dimana aku tuh keliengan, jadi nggak tiap hari sih aku keliengan, beberapa waktu kadang keliengan gitu ya. Mungkin kalau asam lambung aku naik itu rasanya keliengan gitu. Kadang aku duduk itu tuh kayak ngerasa goyang gitu loh, kayak gempa gitu. Terus ada juga keringat dingin, adem panas, padahal kalian nggak demam, cuman ngerasa kayak adem panas aja gitu kan. Terus leher mengganjal, dan itu adalah problem yang masih aku alami sampai saat ini. Gak sakit, cuman kayak ada ngeganjel gitu loh guys. Buat kalian semua di sini yang ada tipsnya atau apalah gitu, tolong komen di bawah ya please. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh aku pernah konsul ke THT. Nah itu tuh nggak diperiksa sih, cuman konsul online gitu loh. Soalnya dokter aku kan ayahnya teman aku, jadi dia tuh sibuk di rumah sakit, sedangkan di kondisi covid atau pandemik yang kayak sekarang ini tuh kayak nggak memungkinkan gitu loh kita ke rumah sakit. Ya mungkin bisa sih, cuman jangan dulu deh gitu lah ya. Kalau bisa online kenapa harus offline gitu, kenapa harus datang langsung gitu kan. Sempat dikasih obat neuropasin atau apa ya, pokoknya buat saraf deh gitu, tapi nggak ada hasil. Udah 10 hari aku konsumsi nggak ada hasil gitu. Oke lanjut, nanti tuh kita bahas yang di video lainnya aja ya tentang RPL. Oke, yang berikutnya adalah dada sering nyeri. Nyerinya tuh bukan nyeri yang nyesek banget gitu, enggak ya, tapi kayak ketusuk-tusuk gitu loh guys. Tau sih nggak sih, kayak nusuk gitu loh di tangan, gimana ya. Terus yang berikutnya sesek, itu pasti. Nah kalau kalian di sini penderita GERD dan juga MAH yang udah akut, pasti sesak nafas, karena ada penjelasan medisnya, aku lupa, aku nggak berani ngomong kalau aku lupa karena takut salah gitu kan. Terus berikutnya adalah ngerasa nyeri di ulu hati, kadang sih itu nyeri, kadang ngerasa nyeri gitu. Kalau untuk panas jarang sih ya ngerasain panas, paling kalau mau muntah gitu, mual gitu, kayak ada panas gitu yang di dada gitu. Habis itu apalagi ya, oh ya, ini tuh gejalanya hampir sama kayak penyakit jantung, tapi ternyata kata dokter itu adalah asam lambung. Nah ketika kita kena asam lambung dan juga anxiety, pasti ada beberapa hal yang ternyata ini tuh hadirnya dari anxiety itu, kayak keliengan, juga ada dada sesak gitu kan. Kita kalau cemas otomatis kadang sesak kayak dada, kayak gejala psikomatis gitu loh guys. Terus kadang tuh aku sakit, lengan kiri aku tuh sakit, bener-bener sakit tuh sampai ke leher gitu, ke punggung, pokoknya sakit semua deh badan aku gitu kan. Habis itu apalagi ya, aku udah ngomong gak sih, kayak makan dikit tuh pasti kayak kenyang gitu ya rasanya. Perut tuh kayak kaku, kayak berat, kayak apa ya, kayak kaku lah istilahnya kayak gitu. Tapi selama beberapa bulan semenjak aku parah-parahnya dulu tuh, berangsur-angsur baikan kok teman-teman. Di sini semuanya gejala tuh akan berkurang selama lambung kalian tuh baikan gitu. Nah untuk sekarang itu gejala yang berkurang di aku ya, hampir semuanya berkurang sih. Nah sesak nafas tuh bener-bener, aku kan ada asma ya guys, jadi pas aku asam lambung tuh otomatis asma banget, kambuh gitu, kayak sesek gitu kan.
itu kalau nggak salah sekitar 3-4 bulanan tuh. Itu sesek tiap hari, sesek nafas. Nah akhirnya masuk ke bulan kelima, 6 itu udah nggak ada. Tapi beberapa kali ketika asam lambung aku naik, pasti kayak ada sesek gitu ya, sehari, 2 hari, 3 hari, itu pasti. Dan setelahnya hilang gitu. Tapi nanti kalau asam lambung naik lagi, sesek lagi gitu. Dan akhirnya alhamdulillah semenjak bulan ke 6, 7, seseknya udah nggak ada lagi. Alhamdulillah ya, padahal aku sensitif banget tuh. Kayak mungkin, maaf, jadi kayak mungkin kena udara dingin atau asam lambung naik itu sesaknya cuman sekitar 5-10 menit itu nggak, alhamdulillah udah sembuh gitu. Terus juga hidung mampet juga udah sembuh. Nanti aku kasih tips ke kalian gimana cara aku ngatasin ya namanya RPL dari hidung mampet gitu, hidung mampet sama telinga berdenging itu tadi ya. Nah untuk gejala-gejala lainnya sih alhamdulillah berkurang. Tapi kembung kadang masih kembung ya, kalau kita salah makan dikit pasti lah itu. Dan sekarang aku lagi stres mikir skripsi, jadi otomatis asam lambung aku naik lagi gitu. Aku masih berjuang buat sembuh 100%, bener-bener 100% itu. Kayaknya susah deh, kayaknya baru bisa kalau aku lulus kuliah, udah gak mikir stres lagi, skripsi lagi gitu. Oke guys, jadi itu tadi gejala asam lambung yang aku alamin selama aku sakit GERD. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau tanya-tanya atau sharing pengalaman tentang gimana survive kalian mengenai sembuh dari sakit GERD dan anxiety ini. Oke, selanjutnya aku bakal ngasih beberapa tips kayak tentang ramuan herbal dan juga seputar lainnya deh tentang GERD dan juga anxiety. Salam sehat, semoga kalian selalu diberikan kesabaran ya yang masih sakit. Kalian dikasih sakit ini bukan berarti kalian dapat hukuman dari Allah kok, enggak. Kalian dikasih sakit ini karena Allah tuh udah nunjuk kalian sebagai orang yang kuat. Sehingga kalian tuh bener-bener dipercaya untuk ngejalanin ini semua gitu. Jadi kalian gak usah berkecil hati, kalian gak usah bersedih gitu. Karena yang sakit GERD itu di dunia ini tuh gak sedikit guys, bener-bener banyak banget, ratusan. Bahkan di daerah aku tuh banyak banget orang yang kena GERD atau asam lambung kayak aku. Cuman emang ada beberapa yang cuman sehari 2 hari, seminggu, atau sampai berbulan-bulan kayak aku gitu ya, tergantung sih gitu. Bahkan ada yang menahun gitu ya. Alhamdulillah semakin besar cobaan, insyaallah kalau kalian sabar semakin besar pahalanya. Oke, see you next time di next video aku. Bye, assalamualaikum.